The twin disasters devastated the city of Palu, where crowded buildings like mosques and malls collapsed. The disaster has left nearly 50,000 Indonesians homeless and in care of the military. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai psikososial. Dalam ilmu manajemen kebencanaan, salah satu materi yang sangat menarik untuk dipelajari adalah mengenai psikososial. Bagaimana karakter psikologi kejiwaan dari mereka yang terkena musibah bencana. Misalnya pada saat ini adalah kita di tengah pandemi COVID-19, bagaimana orang bisa fight atau bisa mampu untuk bertahan. Kemudian ada juga yang terkena musibah, keluarganya seperti apa, kesedihannya bagaimana, apakah misalnya peran pemerintah, stakeholder yang lain, kemudian keluarga yang ditinggalkan, anak-anak dan sebagainya. Ini sangat membuat atau menguras tenaga yang sangat luar biasa, karena pada situasi kebencanaan siapa saja ya akan tentunya merasakan kondisi psikologis yang sangat tertekan. Ada beberapa pertanyaan yang cukup penting ketika kita dihadapkan dengan kondisi psikologi dalam hal psikososial ini, adalah apakah mungkin seseorang dapat pulih tanpa bantuan orang lain, misalnya menghadapi bencana atau situasi yang sulit, atau apakah anak-anak cepat lupa dan cepat pulih dari bencana daripada orang dewasa. Atau misalkan, setuju atau tidak setujukah Anda jika laki-laki lebih kuat daripada perempuan dalam menghadapi bencana? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang coba kita gali. Apakah benar secara psikososial, secara psikologi, usia-usia atau mereka yang rentan terhadap bencana ini memiliki kekuatan-kekuatan yang kira-kira bisa membangun kembali kepercayaan diri mereka bahwa ketika melewati bencana mereka tidak trauma dengan kejadian sebelumnya. Ternyata dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, misalnya setuju atau tidak setuju seorang dapat pulih tanpa bantuan orang lain ketika menghadapi bencana dan situasi yang sulit, dari 10 orang yang coba kita tanyakan, ternyata mereka rata-rata menjawab banyak yang setuju bahwa seseorang dapat pulih tanpa bantuan orang lain. Di antaranya di sini dia menyatakan bahwa sangat setuju seseorang dapat pulih tanpa bantuan orang lain karena motivasi dalam diri saya sendiri bisa muncul dan dari luar. Kemudian misalnya dengan keimanan dan fisik yang baik, saya mampu berdiri untuk membantu orang lain. Ya, justru tambah parah jika seseorang tidak memiliki ketahanan fisik dan keimanan. Ada juga yang menjawab di sini, waktu kejadian bencana saya akhirnya melakukan kopdar di atas gunung, ya, berdiam diri, bertanya lewat kopdar, sehingga saya bisa turun gunung ketika sudah bercerita namun bencana sudah mulai reda. Ada juga yang mengatakan bahwa jika mendapatkan kesulitan, seseorang bisa tumbuh secara psikologi, bahkan dengan mengatasi kesulitannya sendiri, seseorang dapat membantu orang lain. Kita membutuhkan orang lain, menurut saya seperti itu. Ya, ini ada 3 jawaban. Ternyata setiap manusia itu berbeda-beda cara mengatasi atau cara memandang suatu masalah psikososial. Di antaranya apakah mampu mereka menghadapi bencana, situasi sulit seorang diri. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya kalau secara psikologi mampu mengatasi trauma, saya kira tidak dibenarkan juga, karena ketika menghadapi situasi bencana kita membutuhkan masukan positif, saran, harus mampu untuk bangkit kembali. Tapi kayaknya kalau untuk diri sendiri agak sulit, harus melalui orang lain. Makanya tenaga-tenaga yang muncul itu mampu
hadir sebagai fasilitator untuk mengembalikan traumatik psikologi seseorang pasca terjadi kebencian. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, setuju dan tidak setuju ke Anda, apakah anak-anak lebih cepat lupa dan cepat pulih dari bencana daripada orang dewasa? Dari survei yang kami lakukan, beberapa responden menjawab, kita berbicara memori ingatan anak jauh lebih panjang. Misalnya, jika mengalami tindak kekerasan oleh orang tuanya, dia akan mengingatnya sampai kapanpun. Namun kalau dilihat dari sisi penyembuhan traumatik, anak lebih cepat pulih. Ada yang lainnya juga menjawab, saya belum punya pengalaman di daerah bencana. Anak-anak pasti trauma, lebih cepat lupa, suka bermain, cepat lupa dengan kebahagiaan, tergantung orang-orang di sekitarnya. Beberapa anak bisa cepat lupa dan cepat pulih kembali. Ada juga yang mengatakan bahwa anak-anak cepat lupa, cepat pulih setelah melakukan permainan, karena dengan banyaknya permainan dan games mereka cepat lupa. Kemudian pengalaman saya, ini salah satu mengatakan pengalamannya 10 tahun tsunami, kita kembali ke desa, ketika kembali ke desa banyak dari mereka yang agak lupa dengan bencana yang telah terjadi pada saat itu. Mereka sudah dewasa. Ya, anak-anak sudah tahu bencana, ketika kembali ke desa, rasa trauma tidak sama dengan tanggap darurat, mereka masih ingat. Ya, jadi ada beberapa jawaban di sini, namun menurut saya adalah anak-anak mungkin untuk mengembalikan traumatiknya adalah dengan cara memberikan permainan, telling story, games, karena dalam ilmu psikososial menyatakan bahwa kemampuan seorang tenaga fasilitator, khususnya di bidang psikososial, harus mampu mengembalikan trauma anak-anak, ya, seperti trauma anak-anak kembali kehidupan mereka seperti semula. Ya, maksudnya adalah anak-anak mungkin dengan bermain games, dengan telling story, dengan berbagai macam variasi-variasi dan ragam permainan dan motivasi, anak-anak lebih cepat lupa dan cepat pulih kembali ke kehidupan yang seperti semula. Kemudian pertanyaan terakhir adalah, setujukah atau tidak setujukah Anda laki-laki lebih kuat daripada perempuan dalam menghadapi bencana? Di sini dari responden yang kami coba tanyakan, ada yang menjawab bahwa karena laki-laki berpikiran secara logis dan perempuan secara perasaan. Ya, jadi laki-laki kelihatan lebih kuat. Kemudian saya berdasarkan dari lapangan, ketika perempuan masuk ke lokasi bencana langsung drop, penuh tangisan dan pingsan. Sementara laki-laki langsung sigap jalan cari-cari korban dan sebagainya. Kemudian menurut saya secara psikologi lebih kuat laki-laki, ya, untuk turun lapangan terutama, ya. Misalnya kalau perempuan terlalu banyak khawatir, ya. Kemudian saya setuju laki-laki lebih kuat. Kalau kedudukannya sebagai korban bencana, mungkin laki-laki akan lemah kalau misalnya dia ditinggalkan oleh istrinya. Ini dari berbagai jawaban, bagaimana karakter psikologi, apakah laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Kalau dari sisi sebagai tim tim kebencanaan atau tim observasi atau tim lapangan atau tim tanggap darurat kebencanaan, ya mungkin laki-laki bisa dikatakan lebih kuat, ya, karena mereka mungkin secara kejiwaan memang, ya, atau sudah pernah terlatih mampu untuk bisa di lapangan, karena dia memang betul lebih mempertimbangkan logis dibanding perasaan, sedangkan perempuan mungkin lebih banyak pertimbangan rasa dibanding psikologisnya. Namun benar juga kata beberapa responden di sini bahwa kalau misalnya si laki-laki yang merupakan korban atau penyintas, yang kemudian istrinya atau keluarganya atau anaknya yang meninggal, justru laki-laki juga bisa menjadi rapuh di situ karena dia bagian dari orang yang kehilangan sesuatu yang dicintai atau yang dia anggap sangat berharga, ya. Jadi sebenarnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan, ya tergantung situasinya. Ya, kalau situasinya sebagai tim relawan bencana,
Ya mungkin laki-laki lebih kuat, tapi kalau sebagai secara psikologi, sebagai penyintas atau sebagai korban atau sebagai orang yang mengalami bencana dan ditinggalkan oleh keluarganya, mungkin laki-laki juga bisa menjadi lebih rapuh secara kemanusiaan. Ya saya kira demikian. Jadi apa sih sebenarnya psikososial itu? Ya, jadi psikososial itu adalah bagaimana kita ya, atau dalam ilustrasinya berada dalam situasi sulit, dan situasi sulit itu berjalan. Kita diminta untuk mampu menormalkan situasi tersebut. Ya, diminta untuk mengembalikan bagaimana kita bisa menilai situasi yang dulu akan sama dengan situasi yang sekarang. Dia diminta untuk mengembalikan ke situasi normal seperti dahulu kala. Ya, tentunya untuk mengembalikan ke situasi normal butuh orang-orang atau tenaga-tenaga psikososial lapangan yang memiliki ketangguhan dan mampu untuk menjalankan atau mampu untuk mengobati traumatik masyarakat. Misalnya di sini gambarannya adalah mampu untuk merubah mindset. Ya, melihat korban tidak berdaya, kita akan memenuhi semua kebutuhannya. Misalnya dulu kita masih SMA suka diantar jemput, ya mungkin sudah nggak lagi. Kita diminta untuk mampu mandiri. Jadi dasarnya adalah ada kemandirian di sana, masyarakat akan tangguh, mampu secara mandiri, mampu bangkit kembali, berfungsi kembali, fungsi sosialnya jalan, fungsi kemanusiaan kembali jalan, dan selagi mampu untuk memenuhi diri sendiri juga harus bisa menyediakan waktu untuk membantu orang lain. Saya kira mungkin serba sedikit mengenai konsep psikososial. Ya, Anda bisa menelaah, memikirkan apakah dampak psikososial ini menurut Anda seperti apa. Jadi kalau menurut saya adalah ketangguhan, kemampuan untuk bisa kembali ke kehidupan seperti semula. Ya saya kira demikian. Saya akhiri pertemuan ini ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.